Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarwita, Sarjana Agama, Guru PAI di SMP Islam Al-Mamur, Munjul, Solear, Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 425015138. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Islam Al-Makmur untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema Sholat dan Zikir. Selamat menyaksikan. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Terus sebelum kita belajar, untuk ketua kelas diharapkan maju ke depan untuk memimpin doa. Nah, silakan. Bareng-bareng ya. Sebelum bisa belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, coba diperiksa dulu kondisi kerapihan kelasnya. Dikhawatirkan ada sampah. Periksa, nggak ada. Ya, sebelum kita belajar, Bapak mengharapkan kepada kalian, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, sebelum menyanyikan, mohon untuk semuanya diharapkan untuk berdiri. Ya, bareng-bareng. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Sebelum belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ardana, terus Mirza. Kenapa itu?
Oh, sakit. Nanti sampaikan kepada Ardana dan Mirja ya, agar lebih rajin lagi untuk masuk kelas. Oke? Itu. Terus sebelum belajar ke materi selanjutnya, Ustadz menanyakan dulu materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bab 2-nya tentang apa? Tentang apa? Apa? Al-Quran. Betul. Kemarin Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Terus ada berapa surah? 11. Nah, sekarang ke judul yang baru ya. Sebelum kita ke judul yang baru, ya Ustadz ingin bertanya dulu kepada kalian, ya. Kita sebagai umat Islam melakukan namanya apa? Salat. Salat apa? Salat wajib 5 waktu. Ada berapa salat wajib itu? Ada 5. Yang pertama salat subuh, yang kedua zuhur, terus terakhir. Untuk materi sekarang yang Bapak bahas yaitu tentang sholat. Nah, udah kelihatan di depan? Perhatikan. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Nah, sebelum kita belajar ada perjanjian dulu, perjanjian antara kalian dan Bapak berarti ya. Jadi perjanjiannya itu apa? Ketika kalian pengen izin keluar, itu harus izin dulu kepada siapa? Kepada Bapak. Betul? Betul. Ya. Terus, nah itu perjanjiannya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini apa? Yaitu yang pertama itu kita sebagai umat Islam itu harus apa? Melaksanakan sholat wajib. Itu adalah pondasi apa? Pondasi kita sebagai umat ya Islam Muslim ya. Ketika kita pengen masuk surga harus sholat, itu tujuan. Jadi harus apa ya? Ibaratnya kamu itu mempraktekkan dan mengaplikasikan, gitu ya. Dilihat di depan. Nah, hakikat sholat dan zikir. Apa itu sholat dan apa itu zikir? Dilihat. Sholat secara bahasa berarti apa? Berarti berdoa. Kalau kita sholat, berarti kita itu berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, jadi sholat itu adalah interaksi atau percakapan kita ya antara makhluk dan Allah dan Khaliknya, betul ya. Sedangkan secara istilah seluruh perbuatan dan ucapan dimulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Takbiratul ihram itu seperti apa? Seperti Allah Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Terus salam, as-salatu. Terus salat fardu itu ada 5 waktu ya kan? Wajib setiap muslim laki-laki. Laki-laki kan nggak ada liburnya kan? Betul nggak? Ada liburnya nggak laki-laki? Nggak ada kan? Laki-laki itu nggak ada liburnya kecuali perempuan. Kalau perempuan itu pasti ada liburnya atau halangannya. Ya. Terus laki-laki yang sudah balik di sini udah mayoritas balik. Ya, ada yang belum balik di sini? Belum balik. Ya, minimal kalau dalam Islam laki-laki yang sudah balik itu sekitar umur 15 tahun. Kalau laki-laki dalam aturan Islam. Tapi itu dulu. Kalau sekarang itu 13 atau 10 jauh sudah balik gitu ya. Itu. Kalau perempuan minimal 9 tahun udah itu. Ketentuan sholat, pelaksanaan sholat. Yang pertama beragama Islam. Di sini insya Allah mayoritas beragama Islam.
Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang tadi itu, laki-laki 15, perempuan 9 tahun. Yang ketiga, berakal. Di sini, alhamdulillah kan sehat semua. Ada nggak yang ini, yang tidak waras? Ya, itu. Terus syarat sahnya, sudah masuk waktu sholat. Ini bentar lagi waktu zuhur. Ya, maka kita akan melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat, ya itu ya. Masa ketika kita pengen ke mana, pengen silaturahmi ke siapa, kita bersih wangi, sedangkan kita menghadap Allah aja kita nggak bersih dan wangi, kita bau badan. Masa malu atau terhadap diri kita nih ya kan? Ya misalkan kita punya pasangan, ya kalau kita berkunjung ke pasangan kita mandi dulu, apa dulu, ya pakai parfum dulu yang banyak, ya kan, biar wangi. Masa ke Allah aja kita nggak ini ya. Itu. Selanjutnya menutup aurat. Nah, aurat kalau laki-laki itu dari pusar sampai ke apa? Lutut. Nah, gitu. Kalau perempuan berarti seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus ditutup. Yang keempat itu menghadap kiblat. Mana kiblat kita? Ya ke sana ke Baitul apa? Baitul Ka'bah atau ke Ka'bah sana. Ya itu. Ketentuan sholat atau rukun sholat. Ya yang kita ketahui kan rukun sholat itu ada 13, betul kan? Yang pertama takbiratul ihram. Terus apa? Berdiri tegak. Apalagi? Terus membaca surah Al-Fatihah. Terus ruku tumaninah, itidal, dan selanjutnya itu ada 13. Tapi kalau dalam kitab yang lain ada yang mengatakan ada yang 18, ada yang 17, ya itu ya. Ya, belum lanjut gini, speaking dulu berarti ya. Terus. Ya, terus. Ayo, semangat. Ayo, ikutin ayo biar ini nih. Ayo ikutin. Udah, duduk silakan. Biar nggak ngantuk aja. Nah, terus ketentuan sunnahnya ya, ketentuan pelaksanaannya, yaitu mengangkat kedua tangan. Tadi itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus berdiri. Nah, kalau kamu misalkan kalau nggak kuat berdiri kan, sholat itu boleh duduk. Tapi itu kalau benar-benar kamu emang tidak bisa berdiri sama sekali. Kalau misalkan luka dikit itu harus berdiri. Ya, itu karena apa? Kesempurnaan sholat itu berdiri. Ya, jangan duduk. Ya, terus harusnya dekap gini. Kalau ini kan gini ya. Kalau perempuan bagaimana? Ada yang gini kan ya. Ada yang gini. Terus mengarah pandangan ke tempat sujud. Jadi mata itu fokus ke sejadah kayaknya. Jangan lirik itu. Ya itu bisa batal. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Terus membaca taud, mengeraskan bacaan. Terus, nah ini sunahnya. Membaca lafaz amin. Jadi ketika imam mengucapkan waladhdallin. Jadi kamu itu jangan bilang amin dulu, tapi kamu bilang amin, setelah itu jangan baca surah pendek dulu. Tapi kamu harus apa? Baca doa dulu. Apa doanya? Bukan. Baca doa kedua orang tua apa? Rabbighfirli wali walidayya. Jadi sebelum kita baca surah pendek kita amin Rabbighfirli wali walidayya. Biar apa? Biar diampuni kedua orang tua kita.
Terus membaca Al-Fatihah itu rukun. Sunnah bagi makmum mendengarkannya ketika imam baca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Atau kita bisa juga memaknai, ya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, ya kan, dan seterusnya. Terusnya membaca takbir ketika turun dan ini, ketika Allahu Akbar, Sami Allah gitu ya, itu. Terus ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Apa lanjutannya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati min syai'in ba'du. Kata tuh pelaksanaannya nih, ini ya, tuh. Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Hal yang membatalkan sholat. Nah, ini yang sering kita apa? Sering kita anggap sepele atau ramah atau apa? Sepele lah. Ya, dianggap kita gampang lah. Yang membatalkan sholat apa aja? Berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerak. Kalau kita gerak lebih dari 3 kali maka batal. Terus makan dan minum. Makan dan minum itu maksudnya apa? Ketika kita misalkan lagi puasa, kita nampung air ludah di mulut kita, kita minum, nah itu batal. Ya, siapa kira-kira ya? Atau ketika kita sholat, buka puasa hari Senin dan Kamis, ada sisa di gigi kita, terus sisa itu ditelan sama kita, itu pun sama batal. Ya jangan berarti nggak batal, itu ya. Terus mengubah niat dan tertawa, bercanda, ya jangan sampai. Yang terakhir murtad nih. Baik, contohnya sebelum kita nonton video dulu, kita contoh dulu. Siapa laki-laki yang mau? Silakan angkat tangannya. Tunjuk ya, Ilyas Al-Kafi. Ya silakan. Nah, contoh takbiratul ihram. Ya, bagaimana kalau Ilyas biasa kalau mempraktekkan, bagaimana kalau sholat? Ya, coba praktekin aja. Allahu Akbar. Nah, gitu. Itu menurut Ilyas. Ya, kalau perhatikan, kalau perempuan siapa yang mau? Naura sini, Naura. Gak apa-apa. Nah, nanti kan kalau ada yang salah nanti ini. Ayo, Naura bagaimana? Takbiratul ihram aja udah langsung. Ya. Oh gitu ya, bisa. Kalau Ilyas itu pas tapi kurang sempurna ya. Gitu yang benar itu kalau laki-laki gini, liatin, perhatikan. Ya, jaki diangkat kalau ininya. Kalau laki-laki itu Allah, nah ininya di sini posisinya tuh. Ya, Allahu Akbar. Nah, dalam hati sambil nih niat gitu. Gitu ya. Oke? Benar? Ya. Ya, udah ya, silahkan duduk. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajar. Lihat, perhatikan. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram berarti gini. Allah. Nah, Mengucapkan Allah. Allahu Akbar. Nah, terus membaca doa iftitah. Surat ini. Allahu Akbar Kabira, alhamdulillahi katsira, Subhanallahi bukratan wa asila. wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslim wa ma ana minal sholati wa nusuki kalahu wa bidzalika umir wa ana minal. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini baca surah pendek. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akbar. Apa ruku bacanya? Bagaimana? Wahana a'dimi wa bihamdihi subhana a'dimi wa bihamdihi. Ya, terus hana rabbiyal a'dimi wa bihamdihi. Nah, itu namanya ibtidal. Liman hamida. Hamdu mil'us samawati wa mil'u ma sita min syai'in. Allahu akbar. Apa? Baca sujud. Ana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Allahu akbar. Nah, dilihat, perhatikan ini ya, duduknya ya. Duduk di antara dua sujud kayak gitu. Warhamni wazburni warfa'ni wa ahdini wa fu'ani. Selanjutnya Allahu akbar. Sujud kedua. Nah, wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus Allahu akbar. Nah, ini tahiyat akhir, awal dan akhir. Wal mubarakatus sholawatut assalamu alaika ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalam walillahi sholihin. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Akhir itu sama aja kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah cuplikan sekilas tentang praktek sholat. Nah, sekarang bisa Bapak
ingin membagi kelompok. Jadi dibagi 3 kelompok aja. Nah, nanti tugasnya itu yang ada di buku kalian ya. Tugasnya. Nah, nanti kelompok 1 yang di sini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 kan? Kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Saat kasih waktu 10 menit aja lah. Ya, nanti kalau yang sudah nanti maju ke depan untuk dibacakan atau dipresentasikan lah. Ya. Apa nanya nih? Misalkan apa? Jawabannya singkat aja. Ya kan situ pertanyaannya kan terlalu ini. Coba kelompok 1 dulu, perwakilannya siapa? Yang ingin ya, Kapi dan Kapi dan Rizky. Ayo sini, maju ke depan. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo sini. Rizky dan Kapi membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, perkenalan dulu Rizky kelompoknya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdurrahman, Kapi, Rizky, Zaki. Nah, terus yang akan dipresentasikan oleh Kapi. Ya, ayo bacain Kapi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Presentasikan. sujud. Ya, sujud. Yang pertama, gerakan pada gambar tersebut adalah sujud. Yang kedua, contoh bacaan pada gambar tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi. Ya, terus. Dan nomor 3, menunggu sampai final. Ya, tidak. Dah. Ya, tutup berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 2, ayo duduk kelompok 1. Terima kasih. Naura dan Bella. Ya. Majulah kawan, majulah kawan. Nah, oke, ayo. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ingin mempresentasikan apa tentang apa bacaan apa bacaan gerakan sholat ya. Terus apa nomor 1-nya apa? Ya, ruku. Bagaimana ruku bacanya? Ya, terus yang kedua ya, selanjutnya ya, terus ya, udah ya, betul. Ya, tepuk tangan. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Nah, Pak Rizky. Ya, kelompok 3 presentasikan. Salam dulu, bukaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ayo. Itu dari gambar di atas adalah berzikir.
Ya, zikir. Terus? Keutamaan dari zikir tersebut, mengingat Allah, memastikan secara tidak kebudayaan dan kelemahan diri. Sekali kegiatan yang terdapat pada zaman Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengenal Allah. Hanya dengan mengenal Allah hati akan selalu tenang. Kita surat Al-Ahzab ayat 28. Ya, udah. Sudah ada lagi? Udah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Bagus. Nah, jadi bagus semua dari kelompok 1 dan kelompok 3. Alhamdulillah bagus. Selesai. Ya, jadi sebelum ditutup ya sama Bapak ada pesan atau inilah refleksi ya. Pesan. Jadi kita belajar hari ini itu tentang sholat. Nah, sholat itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang Islam. Ya, maka dimanapun kita berada, ya sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Walaupun kita dalam keadaan sehat, sakit, tetap sholat itu harus kita laksanakan. Biar apa? Biar kita masuk surga. Kalau kita rajin sholat, insya Allah nanti kita bisa masuk surga. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ya, itu pesan dari Bapak. Ya, sebelum ditutup, ya Bapak terima kasih kepada kalian. Ya, semoga bermanfaat. Ya, baik bagi Bapak sendiri ataupun bagi kalian. Ya, natatimil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.